Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Oleh Irma. Saya adalah guru IPA sekaligus wakil kurikulum di SMP Negeri 14 Solok Selatan. Pada saat ini, pada kesempatan ini, saya ingin membagikan praktik baik saya yang berjudul Tangan Emas Manis. Tangan emas yang dihasilkan oleh siswa kita dalam bentuk karya-karya. Pendidikan di abad 21 dihadapkan pada tantangan besar berupa perubahan paradigma belajar yang menuntut peserta didik memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Salah satu kebijakan yang digunakan, digaung-gaungkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah penguatan pendidikan vokasi. Ini adalah sebagai jawaban atas kebutuhan sumber daya manusia yang adaptif di era revolusi industri 4.0. Namun selama ini vokasi selalu identik dengan jenjang SMK. Padahal masa SMP adalah periode krusial pembentukan keterampilan dasar vokasional. Kami di SMP Negeri 14 Selatan berada dalam ekosistem yang kaya. Kami dikelilingi oleh perkebunan teh rakyat. Ini merupakan adalah potensi besar bagi kami, sumber belajar yang siap diintegrasikan dengan sains terapan. Kondisi inilah yang menginspirasi lahirnya Tangan Emas Manis. Transformasi gagasan sains edukatif, murah, aman, sederhana, membentuk anak yang inovatif dan science-minded. Ini adalah wujud nyata transformasi vokasi sains di tingkat SMP berbasis pemanfaatan bahan lokal menghasilkan karya yang bermanfaat. Jika ide Tangan Emas Manis mulai terbayang, saya menyadari bahwa saya akan menghadapi banyak tantangan. Di antaranya, tantangan yang pertama adalah keterbatasan sarana. Laboratorium kami kurang lengkap. Bagi sebagian guru, ini menjadi alasan untuk tidak melaksanakan praktikum. Namun bagi saya, justru disinilah tantangan utama. Bagaimana saya bisa menghadirkan sains yang hidup meski tanpa laboratorium megah. Inovasi bukan soal alat, tapi soal kemauan untuk beradaptasi. Tantangan kedua, ini adalah yang sangat terbesar menurut saya adalah mentalitas instan generasi digital. Anak-anak lebih cepat mencari jawaban di internet ketimbang berpikir kritis. Tantangan ketiga yaitu persepsi sempit tentang pendidikan vokasi di SMP. Sebagian guru dan orang tua masih banyak yang belum mengetahui tentang vokasional. Bahkan menganggap anak SMP tidak akan mampu untuk vokasional. Keempat, tantangan internal yaitu rendahnya keberanian siswa. Mereka takut gagal, malu jika melakukan kesalahan. Saya harus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif. Setiap racikan yang tidak berhasil, saya tidak memarahi, melainkan mengajak mereka menganalisis. Dari sinilah tumbuh budaya belajar yang efektif dan relevan. Tantangan terakhir adalah tantangan dukungan dan evaluasi dari dampak yang telah saya lakukan. Awalnya proyek ini saya jalankan sendiri, namun perubahan besar harus melibatkan kolaborasi. Ini saya harus mengajak beberapa orang guru agar bisa membantu menanamkan nilai-nilai gotong royong dan kewirausahaan terhadap siswa kita. Untuk mewujudkan gagasan Tangan Emas Manis, saya menerapkan model project based learning yang berorientasi pada produk nyata, berpijak pada learning by doing dan contextual learning. Tahap pertama dimulai dengan perencanaan dan analisis kebutuhan. Ini kami menganalisis situasi pembelajaran IPA masih didominasi hafalan. Solusinya saya mengintegrasikan materi, salah satunya larutan dan campuran dengan potensi lingkungan sekitar, seperti daun teh, lidah buaya, dan jeruk nipis. Tahap kedua, pengenalan dan pemantik rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu harus ditumbuhkan. Saya memulai dengan observasi produk komersial. Dari situ muncul pertanyaan-pertanyaan kritis dari siswa saya, seperti, Bu, kenapa alkohol bisa membunuh kuman? Atau kalau kita buat sendiri, hasilnya bisa sama nggak seperti yang dijual di pasar itu? Tahap ketiga, eksperimen dan penelitian bahan alami. Ini siswa melakukan penelusuran literatur sederhana, seperti daun teh mengandung mikroba, antimikroba, lidah buaya yang melembabkan. Kami menyusun protokol eksperimen, menyiapkan bahan utama, dan menentukan perbandingan takaran menggunakan alat ukur yang sederhana. Pada tahap ini, siswa mulai memahami bahwa eksperimen
bukan melulu soal alat laboratorium, tapi tentang cara berpikir ilmiah, mengamati, mencoba, dan menarik kesimpulan dari setiap variabel yang mereka ubah. Tahap keempat, produksi dan inovasi. Siswa dibagi dalam kelompok untuk melakukan produksi skala kecil. Masing-masing kelompok bertanggung jawab penuh terhadap formula, kebersihan, dan desain kemasan produk. Tahap yang kelima, publikasi, refleksi, dan evaluasi. Produk tidak berhenti di kelas, kami adakan pameran mini dan bazar sekolah, tempat mereka mempresentasikan karya. Selain itu, kami melakukan refleksi mendalam dan penilaian autentik. Dari perjalanan proyek Tangan Emas Manis, saya semakin memahami bahwa perubahan dalam pendidikan tidak selalu datang dari teknologi tinggi atau fasilitas lengkap, tapi dari semangat untuk berinovasi dan kepekaan membaca kebutuhan siswa. Proyek sederhana ini membuktikan ketika siswa diberi ruang untuk bereksperimen dan berkreasi, potensi mereka tumbuh jauh melampaui ekspektasi. Siswa yang semula pasif kini menjadi komunikatif dan mampu berargumentasi ilmiah. Siswa yang dulunya takut gagal kini mampu berkata dengan yakin. Kalau gagal berarti kita harus ubah takarannya ya Bu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diani Jahan Fatiha dari SMP 14 Solok Selatan. Dan terima kasih Bu Mutia. Melalui Tangan Emas Manis, saya tidak hanya belajar IPA, tapi belajar percaya diri dan bermimpi lebih besar. Melalui program Tangan Emas Manis, beliau mengubah cara kami memandang pelajaran. Beliau menghadirkan konsep pendidikan di vokasi SMP yang menuntun siswa untuk belajar dengan tangan, berpikir dengan otak, dan berkarya dengan hati. Sains yang dulu dianggap sulit, sekarang menjadi menyenangkan. Karena di kelasnya, pembelajaran berjalan secara mendalam dan kontekstual. Melihat keadaan guru saya yang selalu termotivasi dan berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satunya dengan adanya program Tangan Emas Manis, sehingga pembelajaran ini dapat menumbuhkan kreativitas siswa SMP 14 Solok Selatan menuju ke arah yang lebih baik, sehingga mereka bisa berpikir secara kritis, secara logis, dan mengembangkan mutu pendidikan di sekolah. Harapan saya sebagai kepala sekolah, mudah-mudahan program Tangan Emas Manis ini dapat menjadi contoh teladan untuk sekolah-sekolah yang lain. Dan saya berharap gerakan atau gebrakan yang diberikan oleh guru IPA saya dapat memberikan contoh yang baik untuk pendidikan di Solok Selatan, sehingga program-program Tangan Emas Manis ini menjadi salah satu contoh atau gebrakan yang bisa meningkatkan mutu pendidikan di Solok Selatan. Harapan saya sebagai kepala sekolah, bagi guru-guru yang lain, guru-guru hebat Solok Selatan, mari selalu kita aktif, kita tingkatkan kreativitas kita, dan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsuria SPD MM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan, memberikan apresiasi, sokongan kepada salah seorang guru kami, Ibu Mutia. Pendidikan yang bermakna bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi membentuk karakter, keterampilan, dan kemandirian anak-anak. Program Tangan Emas Manis dari guru SMP 14 Solok Selatan oleh Ibu Mutia telah menunjukkan kepada kita semua bahwa inovasi dan kreativitas tidak harus lahir di kota besar. Dari ruang guru dan ruang kelas yang sederhana, para guru mampu menyalakan semangat vokasi berbasis sains yang mengajarkan peserta didik untuk berpikir ilmiah, berkreasi, dan berani mencoba. Inilah wajah baru pendidikan di Kabupaten Solok Selatan, pendidikan yang hidup, kontekstual, dan berpihak kepada potensi lokal. Saya merasa bangga dan terinspirasi oleh kerja keras pada guru dan siswa, khususnya Ibu Mutia yang telah menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya mengasah otak, tetapi juga menggerakkan hati melalui pendekatan vokasional seperti ini. Kita menanamkan nilai kerja keras, tanggung jawab, dan rasa percaya diri sejak dini. Harapan saya, Tangan Emas Manis tidak berhenti sebagai proyek sekolah, tetapi juga menjadi gerakan pembelajaran vokasi di seluruh SMP